Halo Nanda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira Nanda karena kemarin kita merayakan Idul Adha, hari ini akan mendengarkan cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Hore! Jangan lupa dokumentasikan misimu ya. Sebelum kita mulai, cuci tangan dulu yuk yang bersih ya. Berdoa sebelum belajar. Before we study, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahma. In the names of Allah, the merciful, the compassionate. Allah, please bless me. Amin. Hafalan. Nanda-nanda, jangan lupa untuk melafalkan surat Al-Fatihah tentang ilmu dan juga melantunkan Asmaul Husna dari 1 ke 10. Yuk lakukan. Nanda terbiasa mengucapkan dan membalas salam, terbiasa disiplin dan bertanggung jawab. Ice Rukun Islam ada 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji tullah. Asik. Nanda sudah mendengarkan lagu Rukun Islam. Yuk kita tonton kisah tentang Nabi Ismail alaihi salam. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi. Ismail adalah anak Nabi Ibrahim dari istri keduanya, yaitu Siti. Suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka di lembah tandus bernama Faran. Setelah bertahun-tahun, Nabi Ibrahim memutuskan untuk Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam Nabi Ibrahim menyembelih Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu iblis datang goyahkan iman mereka. Namun usaha iblis gagal. Ketakwaan Nabi Ibrahim dan keluarganya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyil dan menggantinya dengan seekor domba yang sangat gemuk. Sejak saat itu, Nabi Ibrahim dan keluarga Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir Bismillahirrahmanirrahim. Inna syani'aka huwal abtar.
Setelah belajar, kita berdoa dulu yuk. After me, let's pray together. Alhamdulillahirabbil alamin. Shadaqallahul azim. Praise to Allah, bring us anywhere. Amin. Hari Anak Nasional sepatutnya banggakan untuk anak-anak Indonesia, karena setiap anak memiliki hak yang sepatutnya dapat terfasilitasi untuk terpenuhi. Anak siapapun, dari latar belakang apapun. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak Nurul Syifa siap tetap bertumbuh dan berkembang dengan optimal. Karena anak yang kehilangan pengasuhan keluarga bukan berarti mereka tak mampu menjadi anak bahagia. Bahagia selalu anak Indonesia, jadilah anak yang merdeka. Selamat Hari Anak Nasional. Cita-citaku ingin menjadi arsitek. Karena aku menjadi arsitek, aku ingin sekolah untuk anak Indonesia. Semoga COVID hilang, sekolah dengan teman-teman anak Indonesia. Hai teman-teman, namaku Tafian. Hari ini kita bahas tentang COVID. Aku stres sama corona, nggak bisa berenang, bola, nggak bisa sekolah, nggak bisa ke Depok. Semoga Opa Gati Indonesia sehat. Selamat Hari Anak Nasional. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Jumat, tanggal 3 Juli 2021. Kira-kira Nanda akan apa ya? Karena kemarin kita merayakan Idul Adha, hari ini Nanda akan mendengarkan cerita tentang Nabi Ismail alaihi salam. Hore! Jangan lupa dokumentasikan misimu ya. Sebelum kita mulai, cuci tangan dulu yuk yang bersih ya. Berdoa sebelum belajar. Before we study, let's pray to Bismillahirrahmanirrahim. Bizidni ilman warzuqni fahma. The names of Allah, the merciful, the compassionate. Allah, please bless me. Amin. Hafalan. Nanda, jangan lupa untuk melafalkan surat Al-Fatihah
melafalkan hadis tentang ilmu, dan juga melantunkan Asmaul Husna dari 1. Yuk lakukan. Pembiasaannya, Nanda terbiasa dan membalas salam, terbiasa disiplin, dan bertanggung jawab. Rukun Islam 5, 1 syahadat, 2 sholat, 3 zakat, 4 puasa, 5 naik haji ke Baitullah. Asik! Nanda sudah mendengarkan lagu Rukun Islam. Sekarang, yuk kita tonton kisah tentang Nabi Islam. Kisah masa kecil Nabi Ismail alaihi salam. Ismail adalah anak Nabi Ibrahimnya, yaitu Siti Hajar. Oleh karena suatu alasan, Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan mereka bernama Faran atau Mekah. Setelah bertahun-tahun, memutuskan untuk mengunjungi Hajar dan Ismail. Nabi Ibrahim bersyukur Ismail tumbuh menjadi pemuda yang saleh. Allah memberikan perintah kepada Nabi Ibrahim melalui sebuah mimpi. Dalam mimpi itu, Nabi Ismail sebagai bentuk ketaatan Nabi Ibrahim kepada Allah. Ismail dengan tegas berkata bahwa ia siap dikorbankan. Hajar pun ikhlas menyerahkan Ismail kepada Allah. Ketika itu, iblis datang dan berusaha menggoyahkan. Iblis gagal. Hanya tidak tergoyahkan. Allah kemudian menyelamatkan Ismail, menggantinya dengan seekor Ibrahim dan keluarganya semakin taat pada Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar li rabbika wanhar. Inna syani'aka abtar. Yang terlahir menjaga jarak. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Selamat pagi Laskar PAUD Indonesia. Selamat pagi Laskar Ayahanda dan Bunda berada. Kita di Himpaudi TV, suara TV Himpaudi yang mengudara setiap hari, YouTube channel Himpaudi TV. Himpaudi TV, suara PAUD Indonesia, saluran televisi informatif, edukatif, dan rekreatif orang tua. Jangan lupa klik like, klik subscribe, dan klik tombol loncengnya. Dari Studio 1 Jakarta, saya Nia akan menyampaikan kabar Himpaudi pada hari ini, Minggu 9 Juli 2021. YIC bekerja mengadakan lomba menulis cerita edukasi
Literasi Usia Dini dengan tema besarnya yaitu literasi gizi usia dini dan subtemanya adalah susu kental manis bukan susu dan gizi di PAUD, pola makan dan minum anak usia dini. Sebagai berikut, terbuka untuk peserta pendidik PAUD non-formal KBS TPA DKI Jakarta, serta cerita harus bersih, bukan plagiat dan tidak pernah dan atau tidak dalam lomba lain, menggunakan bahasa baik dan benar sesuai pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, serta minimal 500 kata, 3 juta rupiah, pemenang ketiga mendapatkan hadiah, pemenang harapan 1 mendapatkan hadiah rupiah, pemenang harapan 2 mendapatkan hadiah 1.500.000 rupiah, pemenang harapan 3 mendapatkan hadiah 1 juta rupiah. Di PAUD non-formal DKI Jakarta, jangan sampai melewat. Karena pemenang pertama dari lomba penulisan anak akan dipublikasikan tersendiri dalam bentuk buku cerita. 20 cerita terpilih akan diterbitkan dalam satu buku. Peserta yang mengikuti akan mendapatkan Tunggu apa lagi? Segera daftarkan diri Anda dan ikuti lomba menulis cerita edukasi. Informasi selengkapnya dapat diakses di Facebook dan Twitter yang bernama Sahabat YC. Rangkaian peringatan Hari Anak Nasional Badan Pembina Pancasila Republik Indonesia bekerjasama dengan pengurus pusat Himpau Apresiasi Ajang Kreativitas Anak Indonesia dan Indonesia Tangguh. Kegiatan ini dapat diikuti oleh satuan PAUD di seluruh Indonesia, merebutkan Rp7.500.000. Pendaftaran pada 31 Juli 2021 pukul 23.59 WIB. Diharapkan perwakilan dari 34 provinsi serta dalam kegiatan ini dengan mengikut sertakan para penyelenggara lembaga satuan PAUD. Silahkan untuk mempelajari petunjuk dan teknik mengisi link pendaftaran. Setiap peserta berhak mendapatkan sertifikat. Bagi para pemenang akan disediakan uang pembinaan yang berjumlah Rp500.000. Pada tanggal 20 Juli 2021, tim penggerak PKK Kota Tasikmalaya Bunda PAUD Kota Tasikmalaya Nini Yusuf melakukan kegiatan pengukuhan Bunda PAUD Kelurahan Kota Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Juli 2021, Himpaudik TV menampilkan kembali webinar Hari Anak Nasional 2021 bertemakan keluarga hebat kuat dengan narasumber yaitu Profesor Dr. Muhammad Rizal Mertua Damanik, MRed SC PhD, Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BN, Dr. Haji Aam Kurnia MP Gunung Jati, Bandung. Acara ini dipandu oleh Bunda Ana Anggraini. Dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, Himpaudik TV menampilkan webinar nasional 2021 itu dalam di 34 bulan semua Himpaudik dimanapun berada. Dan bahagia berjumpa kembali dengan ayah dan bundunya di seluruh Indonesia. Ya, pada bagaimana